Sungguh orang yang bernama Obed-Edom itu sangat diberkati para warga kerajaan. Kita belajar, sebelumnya saya sampaikan, dia mengerti how to usher in, how to honor the presence of God. Ya. Kedua, saya juga sampaikan bagaimana dia melahirkan dan keturunannya adalah para pemimpin dan juga seorang yang gagah perkasa, 68 orang, semua ini pemimpin. Karena itu saya percaya orang benar itu diberkati dari mana? Generasinya. Dan yang ketiga ini, dan minggu ketiga ini saya sampaikan bahwa mereka juga adalah anointed temple musician. Obed-Edom adalah keluarga yang juga dipilih karena disebutkan able for service. Service yang mana ini? Ternyata mereka adalah musician di dalam bait Allah, ya. Pada waktu masih mereka masih belum ada masih berupa Tabernacle of David. Tapi perhatikan di sini saya melihat beberapa hal yang ayat ke-18 dari 1 tahun 15 mengatakan bersama mereka saudara mereka dari tingkat kedua. Baru sebutkan Obed-Edom, para penunggu pintu gerbang. Orang tidak suka nomor 2, orang suka nomor 1, saudara ya. Tetapi ada satu kunci di sini. Obed-Edom tidak mencari position. Saya selalu hati-hati dengan orang yang cari position. Ya, saya mau pelayanan bersama saya, position nggak ada, saya bilang. Tanggung jawab ada. Kepada seorang pemimpin tanya, Pak, apa hak saya? Apa posisi saya? Saya bilang tidak ada. Yang ada di sini servant of the Lord. Ya, kita ada organisasi, tetapi organisasi kita justru seperti piramid yang terbalik. Lalu kemudian mereka juga memainkan kecapi yang seperti ini, tetapi yang nadanya paling rendah. Saya pernah berpikir, ternyata semua orang mau jadi, yaitu the first violin, the first keyboard, lead gitar. Tapi yang jadi pengiring jarang ya. Kita lihat di dalam The Beatles saja itu George Harrison ya. George Harrison kan memainkan gitar pengiring ya. Tapi di sini disebutkan yang 8 nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. Saya percaya sangat dewasa nih keluarga Obed-Edom ini ya. Selain mereka tidak mencari rank, tidak mencari pangkat, tidak mencari kedudukan. Tidak heran Tuhan memberkati mereka. Bukan cuma 8 putra, ditambah 60 cucu. Yang luar biasa. Ya, dengarkan lagi apa yang saya sampaikan minggu yang lalu. Able man, strong man, leader, kingdom leaders. Karena goal daripada hasil daripada gereja. Apa end product daripada sebuah jemaat. Itu adalah kingdom leaders. Saya heran ada beberapa gedung gerejanya besar, ada teman saya. Tapi orang dilarang, yaitu untuk jadi pejabat pendeta PDP, nanti pendeta Pratama namanya, dulu pembantu. Ya, hanya keluarganya sendiri. Nah ini dynasty nih. Tetapi kita lihat, tidak peduli kedudukannya apa. Sekali lagi, gatekeeper juga disebut janitor. Ya, janitor itu bagian bersih-bersih saudara ya. Ya, cleaning service. Bagian yang kurang menyenangkan, tapi mereka setia. Mereka melayani Tuhan. 8 nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. Saya percaya orang dewasa itu bisa menundukkan diri dan juga bisa melayani, itulah spirit of Christ. God bless you all. Dan kiranya Anda semua ya, paling sedikit bisa main 1 alat musik lah ya. Karena lebih nyaman lah di dalam kita memuji menyembah Tuhan ya. God bless you. The Lord anoint you. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur karena Tuhan masih memberikan penyertaannya hingga saat ini. Kita ada pada saat ini karena Tuhan sangat mengasihi kita. Kita sangat spesial di mata Tuhan. Maka sudah sepatutnya kita datang untuk memuji dan menyembah Dia. Kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Kita percaya dimanapun kita berada saat ini, hadirat Tuhan ada. Terima kasih Tuhan. Ini syukur kami bagimu Tuhan.
Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami tahu kami begitu spesial sehingga Kau masih mengizinkan kami untuk bernapas hingga saat ini. Kalau saat ini Tuhan kami rindu untuk beribadah. Walaupun dari rumah kami masing-masing kami percaya Tuhan ada. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah kami ini. Kami mau tahbiskan ibadah kami ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami siap memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus, kami akan selalu menyembah-Mu Bapa. Kau Allah yang memberikan kemenangan di dalam kehidupan kami. Di setiap badai kehidupan, banyak hal akhir-akhir ini yang tidak pasti di depan, tapi kami yakin kemenangan yang Kau berikan telah kami terima. Terima kasih Yesus Kristus. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah-Mu, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata
Kami bersyukur Tuhan, Kau telah memberikan kami kemenangan. Yes, Lord. Melewati begitu banyak hal Tuhan di dalam hidup kami. Untuk itu kami mau tetap mau memuji Tuhan. Kami tetap memegang komitmen kami kepadamu Tuhan. Kami mau bernyanyi bagimu Tuhan Yesus. Kami mau memujimu. Yes. Kami mau mengangkat tangan kami dan bersorak bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan hati yang bersuka kami siap untuk memuji, meninggikan namamu lebih lagi. Amin. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan kita bernyanyi bagi Dia karena kita tahu roh Tuhan ada di dalam kita. Haleluya. Sukacita di hati. Katakan Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Dialah semua lagi pujian ini karena roh Tuhan ada pada kita, tidak kita takut kepada apapun. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi karena roh-Mu Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi karena roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari menyanyi memuji, ungkapkan sukacita di hati. Sama-sama katakan Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Dialah semua memujimu. Kau terbesar Tuhan, Kau terbesar dan mulia. Perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Dialah semua memujimu. Dialah semua memujimu. Dialah semua memujimu. Haleluya, kita beri sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kepadamu Tuhan. Sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, kami teringat untuk berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Bangsa di mana Engkau telah menempatkan kami. Kami mau bawa bangsa kami ini kepadamu Tuhan. Ya, Tuhan. Dengan gejolak yang begitu luar biasa terjadi di bangsa ini Tuhan, kami percaya Tuhan hati-Mu masih ada di bangsa ini.
Biarlah setiap anak-anak-Mu yang percaya kepadamu tetap setia berlutut Tuhan. Setia berlutut memohon kebaikan-Mu, memohon pengampunan-Mu atas bangsa kami ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pemimpin yang telah Kau tempatkan Tuhan. Biarlah mereka tetap menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau akan membawa bangsa kami ini keluar dari kesulitan perekonomian. Kesulitan-kesulitan yang kami hadapi saat ini Tuhan. Kami percaya ketika Engkau mengizinkan hal ini terjadi, karena Engkau mau menunjukkan bahwa mujizat-Mu masih ada bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, satu yang kami tetap pegang Tuhan, itu adalah firman-Mu. Firman-Mu yang menjadi pegangan hidup bagi kami Tuhan. Firman-Mu yang tidak pernah kadaluarsa, masih berlaku sampai sekarang dan selama-lamanya Tuhan. Kami mau tetap kuat memegang firman Tuhan ini. Dan biarlah ini yang menjadi andalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, hati kami adalah tanah yang subur, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Apapun kami adanya saat ini Tuhan, Engkau yang telah memampukan kami melewati badai sejauh ini Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan kepada kaki kami untuk kami tetap bisa melangkah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah yang hidup. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku
akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap kekuatan yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak ada apa-apanya. Tanpa-Mu Tuhan tidak mungkin kami ada hingga saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah memberikan kekuatan kepada kami. Firman-Mu ini adalah pegangan kami, pedoman kami di dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi dia. Hikmat dari ilahi Engkau berikan kepadanya Tuhan Yesus. Engkau singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus, setiap kami yang mendengar firman Tuhan ini kami boleh dibangun. Iman kami boleh semakin dibangun Tuhan. Kami tidak hanya mendengarnya Tuhan, tapi kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan dan kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan Yesus dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Febri, Shalom. Yeah. Shalom. Welcome home. Selamat pagi semuanya. Sungguh luar biasa. Saya mengucapkan puji syukur kalau saya masih diberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih juga buat Ibu Gembala, Tante Ruth untuk memberikan kami kesempatan melayani di GB Rock Batam. Puji Tuhan, ini di hari Minggu ketiga dalam bulan Juli. Ya, kita sudah di dalam season tapi pribadi yang dewasa. Jadi pribadi yang dewasa dan di dalam bulan bertema tentang strong. Apa yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini sungguh luar biasa. Khususnya saya mengucap syukur kesaksian sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam 2 minggu yang terakhir, keluarga besar saya, keluarga mertua, adik daripada istri saya, hari Minggu kita kumpul, 2 minggu yang lalu, berarti tanggal awal bulan, kumpul bersama, makan bersama, dan hari besoknya Senin, adik ipar saya, suaminya panas, demam, naik turun, akhirnya dia isolasi mandiri di hotel, sampai hari Rabu atau Kamis, saya lupa, akhirnya di PCR negatif. Puji Tuhan negatif, dia hanya tipes dan DBD, demam DBD. Dia pulang ke rumah, gantian istrinya yang menggigil. Kali ini gejalanya lebih kepada mengarah ke COVID-19. Karena dia ada menggigil, nyeri-nyeri, lebih ke sana lah. Kalau suaminya dia hanya cuma demam-demam saja, biasa. Ini akhirnya isolasi mandiri, antigen mandiri negatif, tapi hari Minggu sampai hari Minggu, akhirnya Senin baru diambil PCR, Selasa keluar negatif, puji Tuhan. Tapi singkat cerita, saya Jumat, saya mengantarkan makanan karena dia masih di sekitar rumah dekat kita, jadi saya mengantar makanan, keperluan dia, kadang dia butuh vitamin dan obat. Keadaan saya lagi lapar waktu itu. Saya naik sepeda motor. Saya pikir,
cuman di dalam kompleks saya naik sepeda motor aja. Tetap maskernya double saya. Masker double, saya naik sepeda motor, dalam kondisi yang lapar, mungkin disitulah saya masuk angin, dan saya ada diberikan semacam minuman dari orang tua murid saya, minuman enzim, yang mana mungkin itu cukup keras ya. Jadi saya minumnya kebanyakan kayaknya, jadi tenggorokan saya agak panas waktu itu. Jadi singkat cerita, Sabtu malamnya saya mulai merasa tidak enak, minggunya akhirnya ibadah waktu itu Pak Bambang yang melayani, puji Tuhan saya masih dalam keadaan kondisi baik, tapi langsung dikerokin hari Minggu. Saya awal-awal saya antisipasi pakai masker, tapi Seninnya puji Tuhan panas sudah tidak ada, cuman tenggorokan masih kering ya karena minuman enzim itu yang cukup keras. Singkat cerita, puji Tuhan, Rebo saya terus menyembah, dan benar kuasa Tuhan itu mengalir, dipulihkan hari Rebo, Kamisnya Tuhan Yesus sudah menyegarkan jiwa saya kembali. Puji Tuhan, haleluya. Oke, sebelum kita belajar bersama, mari kita hampiri Dia. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau sungguh baik, sangat baik. Kalau Engkau sudah menyatukan setiap kami, warga kerajaan-Mu ya Tuhan. Di dalam Zoom ini Tuhan, melalui ibadah Zoom ini Tuhan, dalam keadaan yang baik adanya. Apapun keadaan kami mengucap syukur bahwa Engkau tetap Allah yang setia dan Allah yang peduli buat setiap kita Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah apa yang hamba sampaikan Tuhan itu berasal daripada-Mu. Tutup bungkus setiap kami Tuhan, layakkan setiap kami, dan biarlah Tuhan firman yang ditabur ini berkembang, dan biarlah mengarah kepada Engkau pribadi Tuhan. Dan biarlah hamba-Mu dibalikkan salib-Mu ya Bapa, agar semuanya untuk kemuliaan dan glory bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, saya tidak memperlama karena waktu cukup singkat, saya akan segera share screen dulu. Baik, kita minggu lalu sudah sangat jelas, Pastor Bambang sudah memberikan kita penjelasan yang begitu mendalam tentang tema bulan Juli ini. 1 Korintus 16 ayat 13 sampai 14 berkata, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Kata-kata berjaga-jagalah, bahasa Ibrani-nya ada Gregorio, itu be alert. Berjaga-jaga, be alert. Kita harus siap sedia akan keadaan yang sedang terjadi. Siap sedia akan hari-hari esok yang kita tidak tahu, tapi yang pasti Tuhan segera datang. Itu berita yang pasti. Kalau masa depan kita tidak tahu, hari esok bahkan 5 menit ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi pasti Tuhan akan datang kembali kedua kalinya. Itu pasti. Berdirilah dengan teguh, bahasa Ibrani-nya steiko, bukan steko ya, steiko, to preserve dan to persist. Ini bertahan dalam iman, bertahan. Jadi artinya adalah steiko adalah bertahan. Jadi saya percaya kita semua sudah ada iman, cuman kita perlu bertahan sampai di garis finish waktu Tuhan memanggil kita. Kita ada dalam keadaan yang beriman. Bersikaplah sebagai laki, andrisomai, ya, to make a man of or make brave. Ini lebih pribadi yang dewasa, yang berani dan tetap kuat. Kratayo, to strengthen, menguatkan. Baik, tema saya diambil dari dalam Dancing Over the Storm. Bukankah kita dalam keadaan badai saat-saat ini?
Banyak sekali badai. Ada badai kehidupan di dalam keuangan, badai di dalam pekerjaan, badai di dalam kesehatan. Tapi yang pasti, sekarang kita sedang mengalami badai COVID-19. Tapi Tuhan mau kita dancing over the storm. Kita menari di atas badai. Kita mengalahkan badai itu. Mari kita lihat gambar berikut. Ya, kita melihat itu ada anak kecil sedang main surfing board. Demikianlah kehidupan kita. Tuhan itu selalu mengizinkan badai atau ujian melewati setiap kita dalam kehidupan kita dengan satu tujuan. Tuhan ingin kita menang atas badai itu. Tuhan ingin kita naik level, bukan hanya tubuh kita yang berkembang, tapi iman kita berkembang, roh kita semakin melekat, roh Tuhan semakin besar di dalam kita, maka pribadi kita semakin dikuatkan karena roh Tuhan itu ada bersama dengan kita. Anak kecil ini dengan santai bermain karena dia tahu ada seorang ayah atau ibunya, seorang orang tua pasti menjaga dia. Kalaupun dia terjatuh, pasti ditolong. Makanya dia dengan yakin, dengan berani, dia bermain. Demikianlah setiap kita juga. Lihat, dari hal-hal yang kecil, dari gelombang yang kecil, akhirnya belajar gelombang yang lebih besar. Dan akhirnya bisa menikmati gelombang itu dengan sukacita. Semakin besar, semakin kita bisa bermain, menggoyangkan badan kita. Menikmati gelombang demi gelombang. Kita bermain surfing. Dan akhirnya, kalau kita sudah mahir di dalam surfing, maka kita akan bisa menikmati gelombang yang lebih besar lagi dan sampai gelombang yang sangat besar. Kalau kita melihat ini, mereka karena mencintai, mereka hobi dengan surfing ini. Mereka tahu akan ada bahaya. Di dalam laut itu banyak kreatur-kreatur, makhluk-makhluk yang besar, ikan hiu, ikan paus, macam-macam bahaya ada di situ. Tapi kenapa mereka berani? Karena mereka mencintai apa yang menjadi hobinya. Mereka tidak takut bahaya, karena mereka betul-betul menikmati apa yang mereka senangi. Baik, kita masuk di dalam. Saya stop dulu. Saya mau melihat wajah-wajah semuanya. Jangan tegang semuanya ya. Saya mau melihat. Oh, shalom, ada Pak Joni. Luar biasa. Haleluya. Saya mau tanya, badai itu pasti, siapa yang percaya badai itu pasti berlalu? Lambaikan tangan. Wow, saya lihat ada jiwa-jiwa semuanya melambaikan tangan, badai itu pasti berlalu. Tandanya saya melihat kita semua sudah yakin. Kita ini menggunakan Zoom jadi lebih interaktif ya. Saya mau kita semua bereaksi kalau kita merasa yakin bahwa kita percaya pada firman Tuhan, kita tunjukkan reaksi kita. Badai itu pasti berlalu. Ya. Kalau kita sudah selesai di alam sementara ini, pasti berlalu. Tadi saya melihat tangan-tangan yang semua terangkat itu berarti yakin rumah kita sudah ada di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Nah, yang ada, badai itu tetap akan datang.
Jadi kita tidak usah lari, tidak usah meninggalkan badai pun, badai tetap akan datang. Karena Tuhan mau kita mengalahkan badai itu. Ya. Tuhan mau kita mengalahkan badai. Bukan hanya kita melihat badai, kita lari. Kita harus tahu siapa yang lebih besar daripada badai itu. Siapa yang ada di dalam diri kita. Dialah yang menguatkan setiap kita untuk mengalahkan badai. Seperti lagunya dikatakan apa? Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Benar Tuhan? Meskipun badai datang silih berganti, ku tetap cinta Yesus selamanya. Apapun badai itu, percayalah, waktu kita sudah mengalahkan badai gelombang yang kecil, pasti Tuhan akan naikkan gelombangnya supaya kita naik level. Amin. Kita tidak mungkin masa badannya besar sudah umur 30 tahun kita masih di SD terus. Kita pasti dari SD juga pasti harus naik SMP, harus naik SMA, harus naik kuliah. Habis kuliah dunia pekerjaan. Habis dunia pekerjaan kita masuk ke dunia kehidupan berkeluarga. Habis berkeluarga kita punya anak. Badai itu tetap akan ada. Kalau badai benar-benar berlalu, berarti kita sudah di 1 kali 2. Dan kita ada di rumah Bapa yang kekal. Badai akan tetap datang, silih berganti. Tapi satu badai kita akan lalui bersama dengan Tuhan. Kita akan naik di atas badai bagai Raja Wali. Dan kita akan berkata, glory bagi Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Nah, simple. Baik, saya share screen lagi. Tuhan. Ya. Mari kita baca di Matius 8 ayat 23 sampai 27. Dikatakan di situ Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Baik, bukankah firman Tuhan yang kita barusan baca, ini merenungkan seperti keadaan saat-saat ini? Sekonyong-konyong mengamuk angin ribut di danau itu. Meskipun ada Yesus di dalam perahu bersama dengan murid-muridnya. Berarti badai itu kadang Tuhan izinkan. COVID-19 ini sekonyong-konyong datangnya. Kita tidak pernah tahu. Semua dunia tidak pernah mengetahui. Tiba-tiba bulan Desemberan akhir 2019 dan di Indonesia mulai rame di Maret 2020. Sampai hari ini. Padahal di akhir 2020 orang sudah punya optimis bahwa 2021 sudah mulai membaik. Januari, Februari, Maret kita mulai onsite dengan on fire. Tapi akhirnya kita dihantam pada yang kedua. Mari kita berpikir, merenungkan. Kenapa Tuhan izinkan masih terus terjadi saat-saat ini di seluruh dunia? 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Itu firman Tuhan. Dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat.
Di sini dikatakan sekonyong-konyong. Mengamuklah angin ribut. Tapi kita ambil kunci bahwa murid-murid datanglah. Murid-muridnya membangunkan dia. Kata datang. Ini yang Tuhan mau. Memang COVID sekarang masih bergelora. Tapi memang Tuhan bisa izinkan COVID itu terjadi. Untuk satu, membawa pulang anak-anaknya. Mungkin rumahnya sudah siap di sorga. Rasul Paulus kata, kematian adalah keuntungan kalau kita hidup di dalam Kristus. Nah, kata ayat yang ke-25 dikatakan, datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Inilah Tuhan yang isi hati Tuhan. Dalam hari-hari ini, Tuhan ingin kita semuanya datang. Bukankah Tuhan sudah meninggalkan Roh Kudus di antara kita, di dalam kita? Roh Kudus ada di dalam kita, bersama kita. Kalau kita orang percaya, kita tahu kita punya kuasa. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan. Pasti, tadi semua nyanyian, pujian, semuanya sudah, wow, tidak ada janjian, tapi sudah menjadi jawaban sebetulnya dari apa yang saya mau sampaikan. Semuanya ada di situ. Berserah kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang akan mengangkat kita. Tangan kuat kuasanya Tuhan sendiri. Jadi katakan, datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Tuhan mau kita datang kepada dia. Tuhan mau kita datang. Dikatakan di 2 Tawari 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Yesus berkata, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Bukankah kita semua orang percaya? Kita percaya bukan karena melihat. Berbahagialah kita yang tidak melihat, tapi kita percaya bahwa Yesus Allah Kristus yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dulu 2000 tahun yang lalu, yang nanti kita akan merayakan bersama dalam perjamuan kudus, dia sudah mengalahkan maut. Kunci maut sudah diambil. Dia menang atas maut. Dia bangkit di hari yang ketiga dan dia naik ke sorga. Memberikan kita Roh Kudus sebagai penguat, penghibur, penolong buat setiap kita yang membutuhkan. Kuncinya cuma tinggal datanglah. Murid-muridnya datanglah kepada Tuhan. Waktu kita mencari, kita semakin datang, semakin terus gali kehidupan rohani kita, semakin dekat dengan Tuhan. Maka kita akan terus bermain di atas gelombang. Meskipun ada gelombang, apapun gelombang itu, saya juga punya gelombang. Saya percaya di setiap kita ada gelombang-gelombang badai itu. Tapi percayalah, yang menyertai saudara dan saya teramat lebih besar daripada gelombang apapun yang sedang mengalami saudara. Kehidupan kita boleh jatuh bangun, tapi yang Tuhan mau kita harus kuat, berdiri kembali, tatap masa depan yang penuh gilang gemilang yang Tuhan sediakan. Kalau kita melihat belakang saya ini tembok, ini pakai background aja. Kalau kita melihat belakang tembok kita, tembok sama kita besar mana? Besar tembok. Mau dari sudut pandang manapun juga, besar tembok daripada kita. Tapi kalau kita melihat yang lebih besar, bangunannya,
rumahnya, maka rumah itu lebih besar daripada tembok itu sendiri. Demikianlah Tuhan Yesus Allah kita. Dia yang penguasa langit dan bumi. Dia terlebih besar dari segala masalahmu. Ya, seperti murid-murid ini kan dibawa naik kapal 2 kali. Di Matius 8 dan di Matius 14. Waktu itu di angin sakal. Angin ribut, angin sakal, waktu itu disuruh murid-murid untuk pergi ke seberang, menaiki perahu, dan Yesus berdoa diam seorang diri. Dan pukul 3 pagi kurang lebih, tiba-tiba angin sakal menghantam perahu, dan Yesus berjalan di atas air. Murid-murid semua memikirkan itu hantu. Tapi apa? Bukan, ini aku, kata Tuhan. Dan Tuhan bilang apa? Sama Petrus. Petrus bilang, kalau itu Tuhan, suruhlah aku datang. Maka Tuhan Yesus bilang apa? Datanglah. Mari kita buka coba. Lihat di Matius 14 ya. Di situ nanti lihat sendiri di rumah. Saya tidak punya waktu. Datanglah. Yesus katakan apa? Datanglah. Maka Petrus melangkah keluar dari kapal dan berjalanlah di atas air. Tuhan cuma bilang, datang, come. Jemaat terkasih yang ada di Zoom, baik yang ada di online YouTube, Tuhan sangat mengasihi kita semua. Tuhan mengenal setiap kita, yang tahu bahwa pribadi kita sangat dihargai, sangat berharga di mata Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Dia yang memberi kelegaan, Dia yang memberi kekuatan buat setiap kita. Tidak ada yang lain. Papan surfing yang kita gunakan adalah firman Tuhan itu. Semakin kita melekat kepada firman Tuhan, maka kita akan di atas gelombang itu. Kita akan menari, kita akan bergoyang bersama, karena Tuhan yang memberikan kita sukacita, damai sejahtera, lebih daripada pemenang. Tadi saya katakan badai itu datang bisa membuat anak-anaknya untuk diangkat karena rumahnya sudah siap. Ada firman-Nya. Waktu Elia mau diangkat oleh Tuhan di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Di situ dikatakan, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya, yaitu Elia dan Elisa, lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Jadi badai itu kadang-kadang Tuhan izinkan membawa pulang kembali kepada rumah Bapa. Tapi ada yang Tuhan kadang-kadang izinkan tidak mengalami badai. Ini berbicara COVID-19 ya. Tidak mengalami COVID-19. Bukan berarti saudara dan saya itu kuat, bukan berarti saudara dan saya itu sangat ketat dengan protokol kesehatannya, tapi ini menunjukkan keperkasaan, kedaulatan Tuhan buat orang-orang tertentu yang tidak diizinkan terkena. Jadi setiap orang itu gelombangnya beda-beda, tapi setiap gelombang Tuhan ada bersama dengan kita. Itu pasti. Satu Korintus 2 ayat 5. 1 Korintus 2 ayat 5 dikatakan, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Kita diminta bukan bergantung kepada hikmat seorang manusia, tapi kita diminta bergantung kepada kekuatan Allah. Oleh karena itu, Tuhan mau datang dan berserahlah kepada Tuhan. Kalau kita sudah nggak kuat, berserahlah kepada Tuhan. Tuhan itu sang penolong. Waktu Petrus berjalan di atas air, waktu dia merasakan hembusan angin yang kuat, maka dia mulai takut, akhirnya mulai tenggelam. Tapi Tuhan mengangkat tangan Petrus.
Ya, dikatakan juga kurang percaya. Apakah kita yang sudah percaya kepada Tuhan? Oleh karena itu, tema di dalam tahun ini itu semuanya tentang pertumbuhan. Dari seorang anak-anak menjadi remaja, menjadi dewasa, dan nantinya menjadi fathers, menjadi bapak. Itu tentang pertumbuhan. Demikianlah kehidupan kita. Dari orang percaya, Tuhan mau kita naik level, menjadi orang yang dipercaya. Amin. Setelah orang yang dipercaya, menjadi orang kepercayaannya. Itulah yang Tuhan inginkan pertumbuhan setiap kita. Jangan mau kita hanya di level orang percaya. Ya, saya percaya kepada Kristus, saya percaya kepada Yesus. Tapi jadilah orang yang dipercaya. Dan jadilah kepercayaan Tuhan. Untuk menjadi naik level juga, kita harus setia kepada hal-hal yang kecil. Banyak contohnya. Daud adalah orang yang setia. Dia hanya mengembalakan 2-3 ekor domba. Waktu ada pemilihan, semuanya kakak-kakaknya yang ditunjukkan dulu. Daud masih ada di luar mengembalakan kambing dan domba. Dia setia kepada tanggung jawab yang diberikan. Pekerjaannya untuk mengembalakan. Meskipun ada peristiwa yang penting mau dinobatkan sebagai raja. Tapi Tuhan bawa dari perkara-perkara yang kecil, akhirnya dia bisa apa? Mengalahkan Goliat. Dia mendatangi Goliat itu dalam nama Tuhan Yesus. Jadi dia tahu siapa yang menyertai dia selama ini. Dia mengenal ginosko. Dia mengenal akan Tuhan Yesus yang dia sembah, yang dia percayai. Apakah saudara dan saya? Pertanyaannya, kita mengenal pribadi Tuhan? Dan meningkatnya lagi, apakah kita dikenal oleh Tuhan Yesus Kristus? Itu penting, saudara. Kita mengenal, saya mengenal Jokowi. Karena dia presiden kita. Di TV semuanya, semua orang Indonesia saya percaya tahu siapa presiden kita? Jokowi. Tahu. Tapi apakah Jokowi mengenal kita? Belum tentu. Kehidupan para murid-murid ini sebetulnya menggambarkan kita semua. Supaya waktu murid-muridnya kenal Yesus enggak? Kenal. Dikenal Yesus, dikenal. Tapi tetap masih juga ada ujian yang diizinkan. Sampai titik tertentu, titik baliknya, akhirnya semua murid-muridnya menerima kuasa dan dia berubah, akhirnya mengerjakan pekerjaan yang lebih besar lagi daripada yang Tuhan lakukan. Kita semua juga percaya Tuhan sudah memiliki apa yang Tuhan sudah serahkan kepada kita, tanggung jawab. Kita ada di dalam dunia ini, kita punya tanggung jawab, yaitu kita membawa kingdom culture. Kingdom culture itu untuk semua orang bisa merasakan, semua orang bisa mengerti bahwa Allah yang kita sembah adalah Yesus Kristus. Itu kalau kita tidak membawa kingdom culture, itulah tugas kita. Ya. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari, percayalah, ini tanggung jawab setiap kita. Bukan hanya di gereja, tapi di pekerjaan, di dalam studimu, di dalam bisnismu, semuanya itu kita harus membawa kingdom culture supaya mereka bisa melihat bahwa Allah yang kita sembah yaitu Yesus Kristus. Itu Allah yang hidup benar, yang hidup di dalam kita. Bukan yang kita hidupi cuman menghidupin biasa-biasa saja, tapi kita menghidupin benar-benar bahwa Allah itu benar-benar hidup di dalam kita. Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi saudara-saudara terkasih, setiap gelombang, setiap perkara, apapun itu, Filipi mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oleh karena itu katakan,
Pemazmur mengatakan di Mazmur 105 ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Waktu kita mencari terus, ada ayat yang terkenal Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya? Jadi segala sesuatu kita waktu mengutamakan Tuhan, maka hidup kita pasti akan ditambahkan sesuatu. Yaitu bukan tentang berkat, tapi yang pasti damai sejahtera, sukacita, kasih, itu akan melimpah di dalam kita. Waktu kita mencari kerajaannya dan kebenarannya. Kebenarannya hanya simple. Setiap hari kita pegang sebetulnya. Yaitu adalah gadget kita, firman Allah yang bergerak. Saat ini kan firman Allahnya kebanyakan rata-rata semuanya pakai gadget. Jadi gadget kita ini dibawa kemana-mana. Sebetulnya kita membawa firman Allah di mana-mana. Tapi seringkali, ayo kita tes. Seringkali kita baca firman Tuhan atau kita baca yang lain. Nah, ini perlu kita tanya besar. COVID-19 dengan Tuhan Yesus kurang lebih identik. Saya katakan kurang lebih, ya, similar. Apakah COVID-19 kita bisa lihat? Nggak bisa lihat virusnya. Seperti dengan Tuhan Yesus, kita juga nggak bisa lihat. Tapi ada nggak? Virusnya ada nggak? Ada. Kalau virusnya bisa kelihatan, kita keluar ke depan, tahu ada virus, kita pakai masker. Nggak ada virus, kita buka. Tapi kita lebih takut sama COVID-nya daripada kita takut sama Tuhan-nya. Tanda tanya besar buat setiap kita. Padahal sama-sama Tuhan juga nggak kelihatan, tapi Tuhan ada. Tuhan ada. Dimanapun kita berada, di luar, di WC, di kamar mandi, di tempat tidur, Tuhan ada. Tapi masih kehidupan kita, kadang-kadang kita masih bermain-main dengan dunia. Mohon maaf, mungkin masih ada yang merokok. Kalau kita tahu, kita takut akan Tuhan, hidupmu harusnya berubah. Karena tahu seperti virus. Masa kita nggak takut sama COVID, ke depan tinggal buka masker, tenang-tenang aja. Pasti kita akan tutup pakai masker. Demikianlah kehidupan kita. Kalau kita hidup takut di dalam Tuhan, maka kita menghargai, menghormati kehidupan kita sangat berharga. Kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kita mestinya menghargai pengorbanan darah Kristus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kehidupan kita harus lebih berubah. Yang Tuhan mau kita berubah. Tuhan itu selalu progression. Dia bukan stagnansi. Tuhan tidak selalu yang diam, tapi Tuhan selalu yang bergerak. Tuhan mau kita move. Makanya saya bilang dari percaya menjadi dipercaya, menjadi kepercayaan Tuhan. Caranya kemana? Setialah kepada perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan menambahkan perkara-perkara yang besar kepadamu. Apa yang ada di tanganmu? Tadi Ibu Gembala awal bulan sudah mengatakan, apa yang ada di tanganmu? Setialah dalam perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang besar. Ya, Tuhan mau cuman hari-hari ini saya mengingatkan kita semua kembali. Tuhan cuma bilang apa? Datanglah. Badai itu memang kadang diizinkan Tuhan. Tuhan mau kita datanglah kepada Tuhan. Datanglah, datanglah. Hai anak-anakku, datanglah kepada Tuhan. Dia merindukan kita semua. Dia merindukan seluruh umatnya berbalik kepada Dia. Mengakui, merendahkan diri, mengakui keberadaan Tuhan atas kehidupan kita. Seutuhnya, kehidupan kita ini seutuhnya punya Tuhan. Bisnis kita, usaha kita, tidak ada yang kita bisa andalkan, tidak ada yang bisa kita megahkan. Sewaktu kita dipanggil Tuhan pun tidak akan bisa kita bawa. Kehidupan kita seutuhnya punya Tuhan. Kalau kita tahu betapa berharga kita di mata Tuhan, kita tidak mungkin bermain-main. Kita tidak mungkin menyia-nyiakan kehidupan kita. Dan Tuhan ngasih kita bukan roh ketakutan. Ya, 2 Timotius
1 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tuhan itu membangkitkan kita penuh kasih, dan Tuhan itu tertib. Tuhan itu sangat-sangat mengasihi kita. Tuhan mau jangan takut terhadap gelombang apapun. Tuhan itu terlebih besar. Dan itu terjadi dalam kehidupan saya. Saya singkat. Saya percaya kita semua orang di sini orang-orang yang bijaksana. Ya. Orang-orang yang bijaksana itu orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Ada 2 macam dasar. Ya. Kalau kita baca di kan tadi Matius 8, kalau Matius 7, satu pasal sebelumnya ada 2 macam dasar. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saya akan putarkan sebentar. Share screen dulu. Udah cara rumah itu di atas batu. Si bijaksana yang satu si ya gitu. Nggak peduli lah. Langsung melihat. Ingat kekurangan bahwa bangun rumah harus di atas batu. Dan dia mencari batu itu. Dia naik. Lihat. Itu pengorbanan untuk membawa semua kebutuhan itu untuk bangun rumah kita di atas batu. Itu sungguh sangat sukar dan sulit. Nah, si cuek ini pikir dia nggak mau yang sukar-sukar membangun rumah bisa singkat cerita terjadi badai, dan yang di atas batu tetap dilakukan. Atas pasir. Ya, kita melihat bahwa ada 2 macam pribadi dikatakan yang bijaksana dan yang tidak peduli. Beda tipis. Tahu tapi tidak mau mengerjakan. Beda tipis dengan yang bijaksana. Ya, marilah saya percaya kita semua semakin bijaksana di dalam kehidupan kita ke depan. Dan saya akan tutup karena ini waktunya cukup. Saya akan tutup dengan satu kesaksian saya. Saya mengalami gelombang yang cukup lumayan dalam kehidupan saya. Puji Tuhan tidak dalam COVID-19, tapi gelombang di dalam secara finansial. Tapi di saat saya mau menjual ruko, ini yang terjadi. Mungkin kita bisa saling menyaksikan juga kebesaran Tuhan. Coba saudara bisa melihat, ini adalah breaker di mana di ruko saya yang sedang saya mau jual sebetulnya waktu itu.
Dan ini kejadian 17 April di waktu para gembala, para senior kita semuanya mengalami COVID-19 di bulan April. Kalau kita melihat kondisi begini, ini sudah pasti sudah terbakar. Itu lelehannya dan itu bekas daripada api, ya. Ruko saya kosong karena saya sudah tidak tinggal di ruko itu, saya tinggal di Sukajadi. Jadi itu tidak lagi saya tinggali. Dulu saya tinggal di situ, saya tinggal di atas, lantai 2-nya kantor. Ini kondisi kosong, posisi jam 4 sore, orang kos-kosan saya belakang, orang yang tinggal di kos yang menjaga, kos-kosannya kosong, dia bilang ada terdengar suara ledakan, dan dia nggak tahu apa-apa, mati listriknya. Saya baru dikasih tahu pukul 9 malam. Jadi itu sudah ada sekitar 5 jaman, 4 jam. Dan ini gambar-gambarnya. Ya, Dan ini videonya. Kejadian kemarin 17 Bapak Ibu bisa melihat April. Puji Tuhan. semuanya abu ada di mana-mana. Berarti saya percaya itu sudah terjadi api Segala sesuatu yang membakar dan tidak ada orang siapa-siapa yang ada di situ. Jadi semuanya baik Tapi puji Tuhan, adanya. kebesaran Bahkan Tuhan itu begitu dahsyat, kedaulatan Tuhan Tuhan sendiri yang begitu memberhentikan nyata karena dalam ini kehidupan kosong, saya pribadi dan tanpa seluruh ada keluarga. orang. Kejadian kurang lebih pukul 4 sore kayaknya, terdengar suara ledak tapi tidak ada yang tahu. Saya baru datang malamnya, sekitar jam 9 lebih baru diinfo dan saya langsung meluncur ke tempat kejadian. Dan inilah Ya. keadaannya. Jadi itu ya. Jadi itu betul-betul api ada di dalam ruangan, tidak ada seorang pun di situ. Hanya tangan Tuhan yang mematikan api itu sendiri, tepat pada waktunya. Jadi saya percaya bahwa Tuhan itu berdaulat penuh atas kehidupan saudara dan saya. Waktu kita percaya, kita mengenal Tuhan, dan kita dikenal Tuhan. Bukan pribadi kita sendiri yang dijaga juga. Miliknya Tuhan pun Tuhan menjagai. Itulah saya katakan, usahamu, bisnismu, semua yang ada padamu, itu punyanya Tuhan. Itu kedaulatannya Tuhan, seutuhnya. Tidak ada yang kita bisa banggakan. Kalau memang Tuhan menjaga, Tuhan pasti jaga. Oleh karena itu saya percaya, di dalam COVID-19 ini, badai apapun dalam kehidupan kita, mari, nanti renungkan di Mazmur 29. Dan dikatakan, kita harus terus mendekat kepada Tuhan. Tuhan begitu baik buat setiap kita. Apapun keadaannya, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang sedang terjadi. Datanglah. Tuhan berkata, datanglah. Datanglah. Tuhan ingin kita datang kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, rendahkan diri kepada Tuhan, datang. Maka Tuhan yang akan berperkara, dan Dia yang akan membawa kita naik, mengatasi segala problem itu. Saya ajak kita menyanyikan satu lagu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku.
sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin, amin. Jadikan hidup kita itu melakukan kehendak-Mu, terus melakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Maka tanda mujizat akan menyertai setiap kita. Hamba berdoa buat setiap jemaat terkasih yang dalam keadaan apapun itu Tuhan. Baik, hamba mengenal Elfrida Tuhan baru saat ini, biarlah Tuhan juga sendiri yang menjamah dia, yang saat ini mungkin terbaring dalam keadaan yang lemah, dalam kondisi yang COVID-19, saat lalu juga Ibu Uci, tapi saya percaya Tuhan, Engkau sudah memulihkan. Engkau yang memulihkan juga Bu Uci, juga Engkau juga memulihkan Elfrida Tuhan. Hamba berdoa Tuhan kiranya buat jemaat terkasih di tempat ini Tuhan, biarlah Engkau selalu melindungi setiap kita dalam keadaan yang baik adanya Tuhan. Dan kami mengucap syukur apapun keadaannya Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau berdaulat penuh atas seluruh kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kami berharga di mata-Mu. Oleh karena itu kami tahu Tuhan, Engkau sudah membayarnya lunas di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu Tuhan. Kami mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu, senantiasa Tuhan, kami percaya, kami terus akan melangkah dengan iman kami akan terus kuat, karena Engkau yang menguatkan, Engkaulah sumber kekuatan. Dan biarlah setiap kami, dengan haus dan rindu dan lapar untuk terus datang mencari wajah-Mu dengan segenap hati, dengan ucapan syukur. Kami mau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan memberkati semuanya. Ada perjamuan? Oke, yuk Pak Bambang. Oke. Ya, mari kita siapkan roti dan anggur. Dan datang ke hadapan untuk perjamuan. Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan firman. Haleluya. Firman yang boleh kami percaya kebenaran firman. Sampaikan pada setiap kami. Semua badai yang kami hadapi, kami percaya Tuhan, kami bisa menang atas mereka Tuhan. Kami bisa bahkan dikatakan menari-nari di atas setiap badai ini Tuhan. Karena Engkau yang menopang setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Di hadapan kami ada roti dan anggur. Sucikan, kuduskan Tuhan bagi kami untuk menikmatinya Tuhan. Dia kami menikmatinya, kami bersekutu dengan tubuh dan darah Engkau Tuhan. Yang telah mati bagi setiap kami. Kami yang seharusnya dihukum, kami yang seharusnya menerima penghukuman, tetapi oleh anugerah kasih yang Engkau berikan kepada setiap kami, Engkau pulihkan kehidupan kami dibebaskan, kami dilepaskan, kami tidak menjadi budak hamba daripada dosa, tetapi kami menjadi orang bebas merdeka
di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat apa yang Kau kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Kami yang hina Engkau pulihkan dan Engkau muliakan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami menikmati tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi melebihi kepala kita, tanda kita hormat akan korban tubuh Kristus. Saya akan bacakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin, mari kita makan. Mari kita angkat cawan ini. Sebab demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Cawan yang kita angkat ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus yang tercurah bagi setiap kita untuk pengampunan dosa. Percayakah Bapak Ibu, inilah darah Yesus Kristus yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa? Amin. Mari kita minum dengan iman. Letakkan cawan Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Kita mengucapkan terima kasih, syukur kepada Tuhan buat apa yang Dia kerjakan bagi setiap kita. Dia baik, Dia mulia, bahkan Dia meninggalkan semua kemuliaannya itu untuk menjadi rupa seperti manusia dan meninggalkan semua kemuliaannya menjadi serupa dengan manusia. Bahkan ketika menjadi manusia, Dia disesat, Dia dipukul, Dia dicambuk, bahkan mati di atas kayu salib untuk menebus setiap kita. Betapa baiknya Tuhan itu bagi setiap kita. Dia menyerahkan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak lagi hidup dalam penghukuman, tetapi hidup, memperoleh hidup dan hidup dalam kekekalan. Sakit penyakit, segala kutuk telah dipatahkan. Yang terikat Tuhan bebaskan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Hamba berdoa kepada umat-Mu yang ada di dalam Zoom ini Tuhan. Tuhan pulihkan kesehatan mereka. Yang beban berat secara keuangan, secara finansial. Tuhan tunjukkan jalan-jalan. Satu pintu tertutup, maka ada beribu-ribu pintu yang dibukakan. Kami akan pulang dengan menari-nari. Kami memuji-muji bahwa Tuhan baik bagi setiap kami. Kau lawat umat-Mu Tuhan. Kau curahkan rahmat-Mu, kasih-Mu yang melimpah pada setiap rumah tangga anak-anak-Mu ini Tuhan. Dalam pekerjaan mereka, dalam studi mereka, bisnis mereka, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Dari kehidupan mereka sungguh terpancar. Mereka adalah perwakilan daripada kerajaan Allah. Mereka duta-duta-Mu Tuhan, wakil-wakil-Mu Tuhan. Segala kuasa telah tercurah bagi setiap mereka. Otoritas daripada Tuhan ada di tangan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami naikkan doa ini
hanya dalam satu nama, Yesus Kristus. Mari yang dipulihkan, dimenangkan, boleh kesembuhan, bersama-sama saya katakan, amin. Shalom, apa kabar semua? Apa kabar Ibu? Sehat semua ya? Pak Febri, thank you buat firman-nya. Juga Pak Bambang, terima kasih sudah memimpin kami dalam perjamuan kudus. Juga semua jemaat di Rock. Saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat. Saya senang melihat Bu Uci dan Pak Hani sudah ikut Zoom. Sudah sehat semuanya. Nah, hari ini kita tiba saatnya akan memberi. Saya mau mendorong saudara untuk memberi ke diakonia. Gereja sedang gereja sedang punya rencana untuk lebih memperhatikan apa yang seharusnya gereja lakukan, dan di diakonia hari ini saya mendorong saudara untuk bisa memberikan yang terbaik. Di samping juga kalau saudara juga akan menyiapkan perpuluhan maupun persembahan, tapi hari ini saya mendorong saudara untuk bisa memberikan yang terbaik buat diakonia. Di Galatia 6 ayat 2 dikatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saya merenungkan ayat ini ternyata sangat dalam, bahwa kita sebagai warga kerajaan yang percaya kepada Kristus, dan tadi Pak Febri juga mengingatkan bahwa kita juga seharusnya sudah dipercaya, bahkan menjadi kepercayaan representatifnya kerajaan surga. Seharusnya kita juga ingat supaya kita juga saling menolong. Bahkan di Amsal 22 ayat 9 di terjemahan bahasa Melayu dikatakan, dia yang mempunyai mata yang berlimpah akan diberkati karena dia memberikan roti kepada orang miskin. Jadi betapa kita sebagai warga kerajaan seharusnya mempunyai mata yang berlimpah. Artinya kita selalu peka dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Nah, hari ini gereja mendorong saudara, termasuk saya juga, untuk kita sama-sama saling tolong-menolong, menanggung beban sekitar kita. Nah, sebelum kita memberi, mari kita datangi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, buat berkat yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami sebagai warga kerajaan surga yang percaya kepadamu, kami juga mau dipercaya bahwa kami adalah orang kepercayaanmu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini kami mau memberikan yang terbaik. Sentuh hati kami Tuhan, supaya kami peka terhadap apa yang sedang terjadi di sekitar kami. Kami mengucap syukur kalau kami sekarang mempunyai rasa cukup, sehingga kami mempunyai hati yang berlimpah, bahkan mata yang berlimpah, sehingga kami bisa memberikan yang terbaik untuk gerejamu, untuk siapa saja, untuk apa saja yang perlu kami lakukan. Terima kasih Bapa di surga, kami akan memberi dengan sukacita, dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap memberi, katakan sama-sama, amin. Silakan memberi.
Kita tutup di dalam doa berkat ya. Puji Tuhan, diberkati semua. Coba lambaikan tangannya, saudara diberkati. Ya, saya melihat tangan-tangan yang diberkati. Saya sebelum tutup dalam doa, saya tambahkan sedikit. Kita ini semua sedang dalam peperangan, ya. Bukan peperangan, kita menghadapi perang. Bukan menghadapi manusia. Corona ini bukan menghadapi benda-benda tajam. Hari-hari kita tetap berperang. Saudara, makanya bersiap-siap. Persiapkan senjata, perlengkapan senjata dalam kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Ya, COVID belum bisa berlalu, saudara, tetapi ini adalah satu tanda peperangan. Maka dari itu, kita tidak bisa terus tinggal di rumah juga. Kalau kita tinggal di rumah, kita makan apa? Ya, tapi kita tetap keluar. Yang bekerja tetap bekerja, tetapi pergunakan senjata lengkap. Senjata lengkap. Saya percaya kalau saudara keluar, tidak di rumah aja, saudara tetap keluar yang bekerja, cari makan, tetapi perlengkapi senjatamu. Penuh hikmat. Katakan amin ya. Pagi-pagi saudara bangun pagi, berdoa, bekerja, tetap bekerja. Jangan terus ada corona, diam aja di rumah, takut ini takut, tapi tetap bekerja. Tapi harus memperlengkapi senjatamu. Tuhan memberkati jemaat rock semuanya. Yuk, angkat kedua tanganmu. Ya, kita sedang melawan peperangan hari-hari ini. Saya percaya kalau engkau siap melawan peperangan hari ini, maka engkau adalah umat yang paling kuat di dalam Tuhan. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih juga buat perjamuan yang kudus, Tuhan, yang Kau sudah berikan buat kami. Saat ini, Tuhan, umat-Mu, jemaat rock yang dikasih Tuhan, kami akan pulang ke rumah masing-masing. Dan kami percaya, Tuhan, Engkau boleh melindungi, menyertai kami ketika kami dalam rumah, di mana kami berada, bahkan kami keluar rumah juga, Tuhan, ketika kami bekerja, kami berjalan, naik kendaraan, sepeda motor, mobil, apapun yang kami kerjakan. Kami minta perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai kami. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan, Engkau mengasihi umat-Mu. Apabila umat-Mu mendengarkan suara-Mu, Tuhan, baik-baik dan menyimpan dalam hati serta melakukannya. Maka jemaat rock yang dikasihi Tuhan, Engkaulah jemaat yang paling berbahagia. Di dalam nama Yesus yang percaya bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Febri. Firman-Nya Thank you, Pak Gideon yang membuka Zoom. Ya, terima kasih Pak Bambang pelayanan, Pak Tres, Pak Edi semuanya. Pak Joni Angkawijaya ini. Terima kasih buat tangganya. Ya, sudah diberkati tangganya untuk bisa ngecat dengan gratis gereja. Ya, terima kasih Pak Joni. Diberkati Tuhan ya. Ada Pak Edi. Terima kasih Anmu, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Bulan. Ya, ada lagi ada Pak Hani, ada Pak Ayub, Nopri, Pris, Tuhan memberkati. Wow, ini jemaat-jemaat yang terus berperang ini, Pak Bambang, Pak Tris, Ibu Lili, ya, Lili. Oke, Lilinya ada 2. Lili itu sama. ada Elfrida. Elfrida itu yang mana ini, lupa ini, lihat di mana ada Lina Gideon, jemaat ya. Elfrida mana Elfrida? Dari ada Surabaya, tapi beliau Christine. lagi ya beliau lagi dalam keadaan yang kita perlu topang dan doa ya. Elfrida mana Elfrida? Saya lihat Elfrida. ada di sini. Oh ya, ini ada tulisan Elfrida ya. Ya. Puji Tuhan, ada Pak, ada Raquel. Ya, Yanti. Linda Chang. Ya, karena pakai handphone jadi tidak melihat satu-satu ini. Tapi lihat tulisannya, ada Denny, Evan, ada Devi, ada siapa lagi nih? Waduh, lihat tulisannya kecil-kecil, ada Cindy. Ya. Wow, selamat hari Minggu semuanya. Frida tetap kuat ya, Frida. Ada John. Iya, tetap kuat. Terima kasih Pak Febri. Ya, semangat terus. Tuhan pasti pulihkan. Iya, Morin juga, Stephen sudah lulus dari COVID, ya, sudah sehat semua. Morin, Stephen, ya, semua hampir rata-rata kena COVID. COVID itu kan flu. Kalau flu sudah flu, demam is COVID. Tapi Tuhan menyertai, amin. Ya, sudah ditanggung oleh Bapak Gembala kok. Ya, sudah ditanggung semua COVID, jadi semua sembuh.
sudah ditanggung satu, yaitu pengorbanan Bapak Gembala. Ya, amin. Amin. Jadi semua tetap sehat. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati semuanya. Tidak ada komsel. Silakan. Tidak ada komsel. Ya, bentar. Silakan, nggak apa-apa nih. Bentar. Saya... Joni lama tidak kelihatan, sehat ya John? Anak-anak sehat John? Sehat ya? Bu Nita, itu kelihatan di belakang Pak Edi. Bu Nita, sehat. Wow, luar biasa, semua sehat. Kita tidak bisa terus diem di rumah ini, harus keluar dan keluar. Oh. Tetap harus ada melangkah keluar. Pak Hani, Bu Hani itu sudah sehat ya Bu Hani? Sudah bisa bikin gudeg? Sudah, wah, amin. Ya, luar biasa. Buka lagi nanti Zoom-nya doa pagi ya. Tuhan memberkati. Maria ya? Mak? Ya, Mak. Ya, aduh. Mak, paling ngaring ini suaranya. Langsung komsel bersama aja, Tante. Ayo, komsel, Mak. Iya, komsel bersama aja. Mumpung ada Pak Joni bisa kasih kesaksian juga mungkin nih. Saya tadi nanya bareng-bareng. Ada nama Adele, wah anaknya yang namanya nih kayaknya. Nah, terus waktu buka ada Pak Joni saya lihat. Iya, ada Pak Joni. Ya. Gabungan lah Pak. Ya, komsel gabungan aja ya karena ya. Gak banyak juga. Ini banyak mungkin yang bisa bersaksi juga. Pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Ayo mari kita sama-sama jangan lalu bersaksi ya. Tuhan mau kita semuanya bersaksi kebaikan Tuhan. Bisa ayo dari Komsel Faith. Ada yang ulang tahun enggak? Kalau ada yang ulang tahun kita doakan loh di Zoom ini. Ada coba yang ulang tahun? Enggak apa-apa, angkat tangan. Ada Bu Kristin ya, enggak salah. Kristin ini Pak Kris belum. Bu Kristin ya. Bentar aku harus cek dulu bentar. Ayo Pak Gideon, tugasnya Pak Gideon lihat itu sampai ulang tahun. Supaya kita bisa ucapin dong. Udah lewat Bu ulang tahunnya. Loh, makanya. Oh, Pak Gideon, bagaimana ini kalau lewat-lewat ini kan enggak bisa doain. Bulan Juli aja, Juli. Yang ulang tahun Juli. Ya, ulang tahun Juli, Tante. Betul, Tante. Iya, Juli. Iya. Yang Juli. Didoain. Ini saya 4 Juli. 4 Juli yang ulang tahun bulan Juli semuanya. Iya, iya. Panjang umur, semua kesehatan. Bu Nita ini masih ada kesaksian ini, Bu Nita. Tuhan kekuatan. Joni mau saksi? Iya nih Pak Joni nih. Ayo. Saya lagi soman ini. Lagi di mana Pak Joni? Lagi isolasi mandiri tapi negatif. Puji Tuhan. Ya sekarang karena kan ini lagi masa-masa pancaroba ya, jadi peralihan musim juga. Kadang-kadang memang bisa membuat batuk, pilek. Jadi ya jangan langsung curiga itu COVID. Jadi jangan langsung parno juga. Kita harus kuasai pikiran kita dengan yang firman Tuhan. Itu. Jadi jangan sampai kita malah sedikit-sedikit wah pilek, ada yang orang bersin aja mungkin takut. Kayak takut. Jangan takut. Tuhan kita lebih besar. Percayalah. Amin. Percayalah. Istri saya sama anak saya ini sempat positif. Oh, jadi baru PCR kemarin. Kalau tes antigen sih sudah negatif kembali. Puji Tuhan, ya. Doanya semua deh. Jadi terpisah. Jadi ada keluarga saya ada 5, 2 negatif, 3 positif. Jadi yang positif bergabung, yang negatif juga bergabung. Masing-masing ini. Isolasi masing ini. Oh, ya. Itulah ya kadang-kadang satu keluarga itu ya, satu bisa positif, satu juga bisa tetap negatif. Itulah kedaulatan Tuhan. Seperti Pak Bambang. Pak Bambang juga iya. Pak Bambang positif, tapi Bu Lili, puji Tuhan tidak ada apa-apa. Jadi meskipun serumah, ya Tuhan tetap berperkara. Ya Bu Lili, Bu Kristin itu orang kuat. Istrinya Pak Tris, istri Pak Bambang.
Itu orang pendoa yang kuat. Makanya disingkirkan dari COVID, Unita semua. Dia tidak panik, tidak panik selesai. Saya bersaksi dikit ya. Ya. Jadi 2 minggu yang lalu saya pergi sama, saya anggap seperti anak, namanya Alin yang di tempat saya. Jadi pagi itu kami pergi ke ngantar teh, terus ketemu temennya yang setelah COVID. Saya baru tahu temennya sudah kena COVID, tapi udah negatif katanya. Salaman sih, pulang dari sana demam Alinnya. Demam batuk, rupanya positif. Dia lagi isolasi nih sampai hari ini. Jadi saya bersyukur ya anugerah Tuhan. Saya juga kami sama satu mobil, ketemu orang yang sama, waktu yang sama, di hotel sama, tapi ya puji Tuhan, tapi saya memang perlindungan Tuhan ya. Tapi saya renung-renung ya, mungkin ada beda ya, tapi saya nggak promosi, nggak mau tapi mungkin ada perbedaan. Ya Tuhan lindungilah ya, karena saya banyak minum teh. Itu yang saya. Jadi saya pikir Alin sampai hari ini saya masih telepon, katanya masih belum negatif. Masih positif katanya, masih isolasi. Cuman memang dia sudah 2 minggu ada. 2 minggu loh. Tapi dia masih batuk. 2 minggu udah ini dia. 2 minggu loh. Tapi aduh saya ngeri waktu dengar dia positif. Katanya gini, ingat nggak kita ketemu teman saya itu, dia baru selesai COVID. Waduh, saya juga kaget. Tapi ya puji Tuhan. Jadi Tuhan pelindungan ya. Jadi saya pikir ya aman lah. Itu aja. Saya bersyukur hari ini. Tapi Alin dia tahu diri, dia isolasi. Jadi dia nggak di rumah. Sampai hari ini udah hampir 2 minggu. Puji Tuhan ya. Ya. Masalahnya kalau COVID masih ada seminggu, baru seminggu negatif, ya jangan terlalu dekat-dekat. Ya, nggak boleh, tetap itu masih ada virusnya. Biar titernya sudah 30 lebih, dokter bilang nggak menular, 30 berapa itu sudah nggak menular. Tapi kalau bisa jangan dekat, kalau sudah memang ada COVID. Sudah seminggu. 2 minggu ya. belum balik ke rumah. Itu Pak Rudi juga kan sudah dikatakan negatif, tapi anak-anak saya kan tidak betah ngeliat papanya dicium-ciumi kan papa, ya pasti negatif. Akhirnya positif semua. Kan kelihatan papanya tidak tega kan. Dekat, dipegang-pegang, Pak Rudi dicium-cium. Kan Pak Rudi baru negatifnya baru. Terus meninggal. Meninggal anak-anak sudah tidak tega kan. Pengen kerangkul, pengen cium, dekat. Padahal kan sudah negatif. Padahal itu sebetulnya masih ada positifnya harusnya. Karena kan baru. Nah, akhirnya begitu dikubur bulan selesai anak-anak yang positif. Nah itu, jadi bisa dijaga jarak lah dulu. Sementara kalau yang sudah baru positif jangan terlalu dideketin dulu. Ya jarak, pokoknya pakai masker lah, apa. Ya, itu aja. Jadi memang tetap lebih berhati-hati. Kita hari-hari ini tetap berperang, bukan melawan lagi manusia, tidak melawan benda tajam, tapi berperang melawan COVID ini di luar. Tapi kita tidak mungkin diem terus di rumah. Ya, tidak bisa saudara diem aja terus mau makan apa diem di rumah terus. Ya tetap kerja.